So, video ini untuk Anda yang sudah punya kerjaan, tapi walaupun gajinya makin naik, kok perasaannya semakin susah untuk bisa pensiun dini ya? Jam kerjanya makin berat dan juga semakin susah untuk nabung karena pengeluarannya ikut naik juga. Kalau Anda merasa seperti begitu, maka video ini akan bantu jelasin kenapa kok seperti begitu. Dan sebenarnya ada alasan yang tersembunyi, yang kalau aku bilang alasan yang jahat, kenapa kok dibuat seperti begitu. Kemudian, gimana cara keluar dari situasi itu supaya Anda bisa beneran pensiun dini di waktu yang sedekat mungkin lah. Oke, so mungkin kita bisa langsung mulai. Perkenalkan dulu, nama saya Brian Wijaya dan saya foundernya Mindstack. Mindstack adalah perusahaan Bitcoin mining. Kita bantu orang-orang untuk bisa hasilkan uang dari Bitcoin mining yang lebih besar profitnya daripada hanya invest ke Bitcoin saja. Nah, begitu langsung mulai dulu ya. Sebenarnya ada alasan tersembunyi kenapa kok pegawai yang bagus itu sengaja dibuat supaya susah untuk pensiun cepat. Oke, karena begini, Anda harus ambil pola pikiran di baliknya. Oke, kalau Anda pegawai, kan ada bos, employer, orang yang kasih Anda kerjaan. Dan Anda harus pikirkan dari kacamata mereka. Kalau Anda bos perusahaan, terus Anda punya pegawai yang produktif pegawai tersebut. Dalam arti apa? Anda gaji orang itu misalkan 10 juta sebulan. Sebulannya dia bisa hasilkan 40 juta, 50 juta untuk perusahaan tersebut. Maka itu berarti kan pegawai yang bagus kan? Ya, pegawai yang top. Keluar 10, dapatnya 40 atau 50 juta. Nah, semakin produktif si pegawai ini bisa bekerja, ya semakin bagus untuk perusahaannya. Tapi masalahnya di sini ada paradoks. Paradoksnya itu di mana? Paradoksnya, kalau saya nggak naikin gaji pegawai tersebut, maka cari tempat kerja di tempat lain, terus pindah lama-lama. Ya kan? Kalau misalkan gajinya dinaikin terlalu tinggi, awal-awal masih oke, tapi kalau gajinya naik terlalu tinggi, maka yang terjadi apa? Si karyawan tersebut merasa malas. Kenapa? Karena sudah nyaman, sudah bisa beli rumah lunas, sudah bisa beli mobil lunas, sudah semuanya lunas, gak ada utang, anaknya bisa masuk sekolah, terus motivasi untuk kerja semakin kerasnya apa? Ya enggak? So ini kan jadi paradoks untuk yang menggaji karyawan, yaitu bos Anda. So dengan paradoks ini, jadi oke, kalau gak dinaikin gajinya, orangnya pindah. Kalau gajinya dinaikin terlalu banyak, jadi males. Solusinya apa ya? Cari jalur tengah. Jalur tengahnya itu dalam bentuk apa? Banyak jurus. Jurus pertama, oke, gajinya naik, tapi pengeluarannya dibuat naik juga secara sengaja. Oke, so contohnya seperti apa? Pernah nggak Anda rasa semakin Anda hierarkinya naik, jabatannya naik di dalam perusahaan Anda, sepertinya kok mobil-mobil yang diseter ke tempat kerja itu semua naik ke BMW tiba-tiba, jamnya mahal, tasnya mahal, bajunya mahal. Jadi dibuat supaya antara divisi, antara pegawai, mereka itu saling kompetisi, harus dandanannya lebih bagus, harus hidupnya lebih mewah supaya kelihatan maju dalam kerjaannya. Nah, dengan itu ya bosnya seneng. Kenapa? Karena pegawai-pegawai yang terima gaji lebih tinggi keluar juga duitnya untuk beli-beli hal-hal seperti begini, cicil lah mobil dan sebagainya. So itu poin satu. Poin kedua, kalau kasih bonus, bonusnya ditunda ke belakang. Contoh, oke, kamu bisa dapat bonus tapi setelah 3 tahun atau sejenis itu, ya kan? Mengikat pegawai tersebut untuk stay sepanjang sampai bonusnya cair. Baru ada alasan untuk cari tempat lain misalkan. Contoh yang lainnya lagi adalah untuk bisa nyicil ke fasilitasnya perusahaan, cicil rumah ke perusahaan, cicil mobil ke perusahaan, cicil alat X ke perusahaan. Ini semua jurus-jurus supaya gajinya bisa naik, tapi sama-sama terikat pengeluarannya ikut naik juga. Mulai kelihatan ya banyak perusahaan yang melakukan hal seperti itu di mana-mana ya, dan ini dibuat secara sengaja karena kembali lagi, kalau pegawai yang produktif gajinya naik gak apa-apa karena produktivitasnya juga ikut naik, tapi juga harus perhatikan jangan sampai orangnya bisa cepat pensiun dini gitu. Itu niat di belakang layar atau di balik batunya si bos perusahaan ini. Faktor-faktor seperti ini, dan ini baru hanya beberapa contoh yang saya berikan ya, tapi Anda mungkin bisa mulai memang niatnya perusahaan adalah supaya saya bekerja di sana sepanjang mungkin, kalau bisa sampai saya mati. Dan kalau Anda sudah sadar itu, berarti Anda bisa dengan full kepercayaan Anda bisa yakin sekali kalau Anda tetap bekerja di tempat situ, nasib 20 tahun ke depan, 30 tahun akan kurang lebih sama kayak sekarang. Ya, barangnya lebih mewah tapi gak bener-bener free, gak bener-bener bebas. So gimana caranya kita bisa keluar dari pola itu, keluar dari pattern itu, sehingga gajinya naik, tapi akan ada saatnya kalau saya mau berhenti kerja, kalau saya mau pensiun dini, bisa. Bukan harus, tapi bisa. Oke? Nah, lanjut ke poin berikutnya. Oke, strateginya apa saja? Yang pertama, of course, Anda harus abaikan apa kolega Anda lakukan.
Oke, so pastinya sambil Anda bekerja di tempat kerja, jabatannya naik, divisinya Anda dinaikin, dipromosikan gitu ya, akan ada pressure dari kiri kanan, sering ke nightclub, sering party, sering ikutan kegiatan ini tuh sering bukan dipaksa ya, tapi ditekan, ayo cicil rumah, mulai KPR, mulai nyicil mobil gitu ya kan, mobilnya lebih tinggi dari apa yang Anda sebenarnya bisa mampu. Usaha kan jangan dianggap gitu. Ya mesti mikir-mikir. Gak apa-apa kalau Anda gak kelihatan yang paling sukses di antara divisinya. Ya kan, karena ini masa hidup Anda yang dipikirkan ini. So, kenapa itu penting? Supaya Anda, memang secara sosial mungkin ada ngaruh secara short term, tapi kenapa? Supaya Anda ada ekstra dana untuk dialirkan ke tempat yang benefit buat Anda. So, taruhnya di mana? Ya, itu namanya invest. Kalau kita mau investasi itu sebenarnya definisi investasi yang bagus. Itu ada beberapa syarat. Syarat pertama adalah harus naik lebih tinggi daripada inflasi yang asli, bukan yang dilaporkan oleh pemerintah. Itu syarat pertama. Soalnya gini, kalau Anda taruh uang Anda di deposito, nganggur, dapat berapa itu? 2%, 2,5% setahun sekarang ini. Tapi ada inflasi kan? Kalau kita ngomong kayak harga Yakult aja, harganya udah naik dari tahun kemarin 9.500, sekarang sudah 10.500. Ya kan, itu udah 10% ekstra dalam 1 tahun. Kalau kita lihat kayak bensin, sebentar lagi dipaksa harus Pertamax kecuali kendaraan khusus. So secara resmi laporan inflasi, harga bensin nggak naik-naik. Tapi secara real, bensin naiknya itu hampir 2x. Kenapa? Karena kalau Anda bukan kendaraan khusus, dari 7.000 sekian untuk Pertalite, harus sekarang bayar berapa itu? 12.000 sekian untuk Pertamax, itu kan hampir 2x baru 1 tahun ya. So, real inflasi itu lebih mendekati 15% kalau bukan 20% setahun. Yang artinya uang Anda, kalau Anda ada tabungan 10 juta, harus bisa berkembang lebih dari 20%, yaitu 2 juta tahun pertama. Setiap tahun. Kalau enggak, Anda sebenarnya rugi, tergerus oleh inflasi. Kalau kita ngerti itu, dari definisi nomor 1 aja, jenis aset yang bisa kita pilih sebenarnya terbatas ke apa saja? Emas, secara long term ya, kalau kita ngomong per tahun-tahun memang fluktuasi, tapi secara garis 10 tahun, 15 tahun, emas naiknya lebih tinggi dari itu, yes, benar. So, emas boleh, property boleh, indeks saham, bukan saham individu, tapi indeks saham, semacam S&P 500, Nasdaq, IHSG, boleh. Yang keempat, cryptocurrency. Bitcoin naiknya lebih cepat daripada semua aset lain. Yang kelima, tapi ini bukan pasif, tapi aktif, adalah bisnis sendiri. Miliki bisnis sendiri, yang mana bisa dinaikin lebih dari 20%, sering bisa jauh di atas itu setiap tahun. Tapi itu aktif, harus aktif kerja. Kalau Anda pegawai ya mungkin susah. So ya setidaknya ada 4 aset lah yang aman dipakai. So we have dari definisi 1 udah ada gitu-gituan. Lalu muncul definisi-definisi lain. Ini kalau buat saya pribadi ya, definisi kedua, wajib aset ini kalau perlu dicair bisa cairnya cepat. Kalau misalkan perlu obat, perlu pengobatan, perlu rumah sakit, perlu apa, kalau nggak bisa cair cepat ya repot juga. So dengan definisi yang poin kedua ini, kalau kita ngomong properti, susah dicair kecuali diutangkan. Kalau dijual bisa, tapi jual itu biasanya lama kan, pasti minimum 6 bulan atau ya setidaknya 4 bulan lah untuk bisa jual. So properti nggak termasuk cepat kecuali berani menghutang. Kayak yang dulunya lunas dihutangkan untuk cair dana. So selain itu ada emas, ada saham, ada kripto. Tiga-tiganya cepat cair. So dengan itu, kalau saya pribadi lebih banyak proporsi kekayaan saya itu ke yang bukan properti tapi ke yang lain-lain, kecuali properti yang super bagus. Definisi ketiga, investasi yang bagus harus bisa gampang dibawa kemana-mana. So kalau saya bilang definisi ketiga ini, emas gampang dibawa tapi susah lolos X-ray di bandara. So kalau harus ke luar negeri susah, tapi kalau masih dalam negeri gampang. Saham juga sama, kalau Anda keluar negeri misalkan kena perang, bursa saham Indonesia kena lockdown, ditutup karena kena perang misalkan, itu jadi susah cair di saat darurat. Kalau biasa-biasa no problem. Cryptocurrency dibawa ke seluruh dunia no problem. Ukraina kena perang tahun kemarin, pindah ke Kazakhstan, kabur ke negara lain, cair kripto di sana udah aman-aman aja. Cuma perlu USB kecil, udah selesai. So itu kalau kita ngomong aset-aset di antara semuanya, kenapa kok saya pribadi lebih menyukai Bitcoin as an investment yang pasif adalah karena satu, dari sisi kenaikannya jauh di atas yang lain. Ini bisa diplotting di chart. Bitcoin naiknya lebih kenceng dari property, lebih kenceng dari emas, lebih kenceng dari saham, semua aset lain. Kedua, gampang dibawa kemana-mana, cepat cair di mana-mana. Nah, omong gitu bukan tujuan Anda harus masuk ke Bitcoin atau gimana. Yang penting harus ada investment yang naiknya minimum lebih daripada inflasi. Kalau nggak akan bisa pensiun sama sekali. Poin kedua yang harus dipahamin adalah sebenarnya untuk Anda mencari
mencapai goal kekayaan yang Anda inginkan itu sebenarnya jauh lebih cepat dari apa yang Anda pikir. Maksud saya itu gimana? Coba kita ambil analogi dulu. Kalau Anda mulai dengan modal 5 juta. 5 juta kan kalau Anda kerja di kantor yang oke lah ya, harusnya 5 juta itu gampang ditabung. Kalau Anda punya 5 juta, terus Anda pikirkan, aku mau gandakan 5 juta ini pakai investment. So, saya invest di sesuatu aset, terus aset ini naik 2x. Pertama kali 5 juta ini naik 2x, jadinya 10 juta kan? Terus digandakan lagi 2x. Kedua kali dia naik 2x, naiknya ke 20 juta. Terus ketiga kali dia naik, jadinya 40 juta. Langkah keempat naiknya ke 80 juta, jadinya 160 juta di berikutnya. 320 juta, 640 juta, 1,28 M. Kalau Anda hitung-hitung, cuma perlu gandakan 5 juta 8 kali 2x sudah tembus angka 1M. Nah, tentu saja jawabannya adalah apa saja asetnya yang naiknya lebih dari 2x? Sebenarnya jawabannya banyak sekali. Properti naik 2x gak? Sangat naik 2x. Emas naik lebih dari 2x gak? Naik 2x. Tapi harus ditarik berapa tahun? Kalau kita ngomong properti misalkan per 7 tahun dia naiknya 2x. Itu wajar. Kalau emas naiknya per 10 tahun atau per 15 tahun naiknya 2x. Itu wajar. Kalau kita ngomong saham naiknya 2x dalam waktu maybe 7 tahun, 8 tahun. Itu wajar. Banyak aset yang naiknya 2x. Tinggal usia Anda berapa, sisa usia untuk mencapai pensiun dini. Kalau Anda targetkan 10 tahun, ya berarti perlu aset yang naiknya lebih kenceng dari 2x per 5 tahun. Perlunya yang bisa naik kayak 5x, 2x, tapi mungkin dalam waktu 5 tahun sudah naik 3 kali atau 4 kali, 4 langkah. Nah, itulah kalau Anda lihat ke sebagai contoh sederhana aja. Ini bukan maksud saya mau paksa Anda masuk ke Bitcoin atau gimana ya, tapi ini aku tunjukin Bitcoin karena di antara semua aset memang performanya Bitcoin yang top di antara semuanya. Ya, ini aku buktikan secara perhitungan data. Kalau Anda lihat ini chartnya Bitcoin ya, Brave New Coin Price. Sekarang ini harganya di sekitar 20.300-an. But kalau Anda lihat ke sisi harga dulu ya, ini kan kita bisa sepakat ya, harga Bitcoin itu ada siklusnya, yang mana dia itu kayak dari harga terendah L1 ke P1 balik lagi ke L2, turun tapi lebih tinggi dari L1 gitu. Dia seperti kayak naik turun tapi lebih tinggi lagi, terus dia ke samping, naik kenceng, turun, ke samping, naik, turun, ke samping, naik, turun, dan ini udah sebentar lagi ke samping sebelum dia naik lagi di 2025. So, jelas-jelas Bitcoin itu ada siklusnya. Nah, yang aku lebih pentingin adalah ini. Kalau kita lihat dari ujung ke ujung, L1 ke P1 itu berapa kali lipatnya? Coba kita hitungkan ya. Yang di bawah sini, L1, dia itu harganya mesti 1 sen. Di P1 di atas ini harganya $32. $31.90 ya. Itu bisa dilihat dari huruf H di atas ini. $31.90. So, anggap aja $32. So, di siklus pertama, Anda punya uang 10 juta, beli 10 juta Bitcoin di harga 1 sen. Dia naik ke $32, itu kenaikan 3.200x. Sudah jadi 32 miliar dari modal 10 juta awal. Nah, itu kalau orang biasa lihatnya itu kayak wah, bombastis, dapat cepat kaya dalam waktu cuma 1 tahun gitu ya. Tapi kalau saya cara lihatnya itu bukan uang aku naik 3.200 kali lipat. Yang saya lihat itu begini, 3.200x dibagi 2. Ini langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 setengah langkah. Saya dapat 10 setengah langkah 2x dalam waktu 1 siklus di Bitcoin. Di siklus kedua, L2 ke P2 terus turun lagi ke L3, dari ujung ke ujung, ini harga terendahnya di harga $2 $1 sen persisnya, dan dia puncak di P2 itu di harga $1.177.19, sekitar $1.200. Dalam siklus kedua, yaitu cuma makan waktu November 2011 ke November 2013, 2 tahun, itu menghasilkan kenaikan 600 kali lipat, $2 ke $1.200. Okay, so 600 kali lipat kalau Anda pakai modal 10 juta, okay, kali 600, 6M, kenaikan 600 kali lipat. Nah, 600 kali lipat ini berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 langkah. So, dalam satu siklus dapat 8 langkah. Terus berikutnya Anda bisa hitung masing-masing ya. Setiap siklus kemudian, atau setiap siklus berikutnya, dapat kenaikannya gak sebanter yang sebelumnya, tapi naiknya itu mesti jauh lebih cepat dari aset yang lain. Emas itu cuma naik paling berapa? 15% setahun, dihitung rupiah ya. Properti juga naiknya paling segitu, 12%, 13% setahun. Saham naiknya belasan persen juga.
Sedangkan kalau kita ngomong Bitcoin, average kenaikan kalau kita ngomong periode 5 tahun, 10 tahun, itu easily kalau bukan 100%, 200% setahun. Bahkan kalau Anda mau tahu prediksinya kami untuk harga Bitcoin itu akan menyentuh harga berapa, ini aku bisa tunjukin juga. Sebenarnya kita pakai alat bantu, dan balik lagi ini bukan maksudnya kayak apa ya, ini bukan trading atau gimana, ini lebih ke investment ya. Yang beli terus diam terus jual pas sudah mahal. Ini alat bantu yang kita pakai yang bisa plotting, oh harga puncak itu rata-rata setiap kali kena harga merah ini, merah. Jadi dia dari biru ke merah, biru ke merah, biru ke merah, biru ke merah. Nextnya adalah 4 tahun ke depan. Oke, kenapa? Karena dari puncak ke puncak ini kan 4 tahunan. Ini 2013 akhir, 2017 akhir, 2021 akhir. Oke, 4 tahun ke depan, akhir 2025, tarik garis merah ini jatuhnya di sekitar range sekitar 500.000 US dollar per satu Bitcoin, sekitar 7,5-8 M per satu Bitcoin. Oke, kalau kita bilang sekarang belinya di harga 20.000 dolar, 300 juta, itu kenaikan hampir apa itu 25 kali lipat, 30 kali lipatan hampir dari harga sekarang. So kalau kita lihat, oke, 25-30 kali lipat itu berapa X bagi 2, 1, 2, 3, 3,5, 4,5 lah, 3 atau 4,5 kali lipat. Right, so dalam waktu sekarang udah akhir 2022, berarti dalam waktu 3 tahunan sudah bisa mengalami sekitar 3 langkah, 4 langkah plus minus, maybe 4,5 langkah dari Bitcoin saja. Apalagi kalau sudah masuk ke Bitcoin mining, yang mana cuannya lebih gede lagi. Itu kenapa di antara semua aset yang saya pribadi paling suka itu Bitcoin. Tapi gak harus Bitcoin, yang penting kejar aset yang bisa 2x berkali-kali secepat mungkin. Kalau Anda mau jalankan bisnis sendiri dan 2x in bisnis tersebut, awal-awal bisnis tersebut menghasilkan misalkan 100 juta setahun, tahun berikut menghasilkan 200 juta setahun. Ya bisa seperti gitu juga. Jalurnya bisa macam-macam, pilih-pilih. Tapi yang penting adalah Anda mulai dari sekarang. Karena semakin cepat, semakin awal Anda bisa mulai gandakan 5 juta, 10 juta, berapapun itu yang Anda bisa tabung, mencapai target uang yang Anda mau, kekayaan yang Anda inginkan untuk bisa pensiun dini, ya semakin mudah untuk Anda. Oke, dan mudah-mudahan setelah apa yang kita sudah bahas di video ini, Anda jadi lebih sadar ya, kalau kerja itu bagus, bukan jelek, bukan sesuatu yang dengan ada kepastian gaji, dengan ada kepastian kerja, itu fine, no problem. Ya, tapi kalau Anda gak ada niat mau kerja sampai mati, ya berarti harus pikirkan yang namanya investment. Dan artinya Anda harus mulai gak lihat-lihat orang kiri kanan sudah punya KPR besar, sudah punya mobil cicilan besar. Yang dilihat adalah, oke, gaji saya naik, saya bisa sisahin berapa banyak untuk masuk ke investment, dan mulai gandahkan uang ini dari 5 juta naik ke 10 juta, 10 juta naik ke 20, 20 naik ke 40. Kejar 8 langkah 2x, 5 juta sudah jadi 1,28 M lebih. Of course, di antara pilihan Anda untuk apa ini yang baiknya untuk diinvest, kalau Anda mau dibantu sama Mindstack, silakan kunjungi mindstack.id. Tim support kami siap bantu Anda. Bisa consult by WA atau Telegram. Kita siap layanin secara gratis juga ya. So, hopefully kita bisa bantu Anda. Dan kalau Anda suka topik yang kita bahas di video ini, jangan lupa kasih subscribe, share ke teman-teman yang juga perlu dengerin ini juga ya. Karena kita ada misi untuk bisa bantu sebanyak orang sebisanya untuk bisa pensiun dini dan sukses. Dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan salam Auto Cuan bersama Mindstack. Guys, kalau suka video tadi, jangan lupa check out video lain yang di sini.